Bab 1488. Jurang Pertobatan. Ada masalah apa? Perlu didiskusikan dengan penatua tertinggi. Erikkin mengerutkan kening. Dia tidak merasa menang dari jenius klan barbarian bisa membuat para penatua tertinggi untuk berkumpul dan membahasnya. Masuk ke dalam ruang rahasia. Yang membuat Erikkin kaget adalah 7 kerohanian penatua tertinggi kali ini hadir semua. Ini terjadi masalah besar apa? Setelah Erikkin masuk, 7 orang ini serentak menatap kemari. Erikkin, ini 1 juta poin kontribusi keluarga. Aku adalah orang yang menepati janji. Orlando Kin melambaikan tangan. Sebuah cahaya Reiki memancar dari tokennya, masuk ke dalam token milik Erikkin. Tetapi dari ekspresinya, tidak begitu rela seperti apa yang dikatakan, masih ada ekspresi sakit yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimanapun, 1 juta poin kontribusi, kedepannya beberapa tahun, pasti akan sibuk dengan tugas keluarga. Berjumpa dengan para senior. Erikkin melihat tatapan semua orang, juga tidak gugup, memberi hormat. Baiklah Erikkin, tidak perlu sungkan. Aku ini orang yang kurang sabar, langsung tuduh poin saja. Warren Kin mengayunkan tangan, secercah Reiki langsung menopang Erikkin. Dia langsung masuk ke topik pembicaraan, pertandingan kamu dengan Sonic He, jurus yang terakhir digunakan adalah Raga Raja Kin, betul tidak? Erikkin menganggukkan kepala, karena sosok bayangan yang begitu jelas, dia ingin menutupi juga tidak akan bisa. Kalau begitu, dari mana kamu dapatkan Raga Raja Kin ini? Tatapan Orlando Kin menjadi tajam, mencari celah, langsung memotong pembicaraan. Erikkin pun seketika mengerti ternyata ini alasan yang menarik 7 penatua tertinggi bisa hadir lengkap. Sepertinya, Raga Raja Kin versi sempurna yang dia latih, sudah ketahuan oleh para penatua ini. Tapi, apakah Raga Raja Kin dirinya ada masalah? Erikkin sebelumnya tidak pernah menggunakan Raga Raja Kin ini, karena dirinya belum melatih hingga lapis kedua tahap sempurna, dirinya masih tidak bisa membangkitkan. Hanya saja pertandingan dengan Sonic He ini, sudah sampai tahap demikian, dirinya baru mencoba menggunakan, sekarang masih banyak saluran Reiki yang tetap tertutup. Ditambah pertandingan begitu sengit, Erikkin juga tidak sempat melihat sosok bayangan Raga Raja Kin dirinya memiliki perbedaan apa dengan Ginting Kin. Oleh karena itu, sampai sekarang dia tidak tahu ada kesalahan apa. Ini adalah slip giok yang diberikan oleh Master Huike kepada aku, seharusnya adalah benda kekeluargaan. Erikkin memutuskan untuk menutupinya dulu, melihat keadaan baru bergerak. Bohong. Orlando Kin mengerutkan kening dan berteriak, Erikkin, kamu bertujuh sudah berkumpul di sini, ini bertanda apa? Kamu masih tidak mengerti, sampai sekarang masih ingin menutupi. Katakan sejujurnya, teknik Raga Raja Kin, kamu dari mana mendapatkannya? Erikkin, masalah ini kamu tidak bisa mengelabui kami. Warren Kin juga memotong pembicaraan, kamu mungkin tidak memerhatikan, Raga Raja Kin kamu matanya terbuka. Sambil berkata, Warren Kin melambaikan tangan, sebuah sosok bayangan Raja Kin muncul di belakangnya. Erikkin terkejut, sekarang baru memerhatikan bahwa leluhur Raja Kin milik Warren Kin ini matanya tertutup. Ternyata masalahnya berada di sini. Warren Kin, kenapa harus menjelaskan ini kepadanya? Orlando Kin dengan tidak senang berkata, orang ini pasti dari tempat leluhur mengambil Raga Raja Kin. Sekarang memiliki status apa, kita juga tidak bisa menebaknya. Kamu masih membeberkan rahasia ini kepada dia. Erikkin, aku jujur saja memberitahu kepada kamu, Raga Raja Kin yang kami latih itu, tersegel rapat di tanah leluhur, tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Senior tua yang brewok mendadak berkata, tidak peduli siapa yang mengambil Raga Raja Kin ini, lalu diberikan kepada kamu, dan kamu melatih jurus ini. Di keluarga Kin Ibi adalah hukuman berat,
ringannya diusir keluar 100 tahun dari keluarga, beratnya langsung mencacat kultivasi, diusir keluar dari keluarga Qin. Jadi aku sarankan pada kamu, lebih baik berkata jujur saja, kami yang hadir di sini, juga tidak mudah untuk kamu bohongi. Diusir keluar 100 tahun, mencacatkan kultivasi. Ekspresi Eric Qin pun menjadi serius, juga menyadari seberapa besar permasalahan ini. Buku Langit Tanpa Kata adalah salah satu rahasia terbesarnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika hal ini dibongkar. Bahkan berhadapan dengan penatua tertinggi keluarga Qin, pasti juga tidak boleh dengan mudah diungkapkan. Andai saja dirinya tidak mengatakan bahwa raga Raja Qin ini adalah ayahnya, serahkan kepada Huike lalu diwariskan kepada dirinya, maka ayah dan Huike pasti akan dalam masalah juga. Masalah ini bukan masalah sepele, lebih baik kamu jujur saja, ayah kamu adalah Kaisar Qin. Meskipun Warren Qin berkata, Warren Qin. Orlando Qin menaikkan alis matanya, lalu berdiri, dengan nada keras berkata, sampai dengan sekarang kamu masih ingin membantu dia untuk mengelabui masalah ini. Aku beritahu kepada kamu, tanah leluhur keluarga Qin kita, 1000 tahun yang lalu sudah pernah ada orang yang menyeludup masuk. Siapa yang berani menjamin, Eric Qin bukan mata-mata yang diutus oleh orang misterius itu, datang untuk melenyapkan keluarga Qin. Bakat kemampuannya mendapat pengakuan tinggi dari tanah leluhur. Aku sudah merasa aneh, dan sekarang memiliki raga Raja Qin tahap demikian. Kamu begitu melindungi Eric Qin, apakah tidak takut masa depan keluarga Qin hancur di tangan orang ini? Orlando Qin, kamu juga tidak perlu menakuti aku. Warren Qin mencibir dan berkata, Eric Qin jika benar adalah mata-mata, apakah dia perlu sekuat tenaga bertanding dengan klan barbarian? Bahkan menunjukkan perbedaan raga Raja Qin, kamu berpikir dulu sebelum berkata. Itu karena dia masih tidak tahu perbedaan antara keduanya, baru muncul kesalahan ini, andai saja menunggu dia tumbuh menjadi kuat, maka keluarga Qin pasti akan musnah di tangan dia. Orlando Qin menunjuk Eric Qin, berkata dengan nada ketus. Sudah. Kalian sudah berusia 2000-an tahun, masih bertengkar lagi, memalukan sekali. Seorang senior tua beralis putih, di saat ini terpaksa menghentikan pembicaraan mereka berdua. Apa yang kalian katakan benar, tetapi tetap harus menjaga keadilan. Menurut aku, jika Eric Qin tidak ingin mengatakan, kita kurung di jurang pertobatan selama setengah tahun, kapan dia ingin mengatakan, baru katakan saja. Jurang pertobatan, apakah tidak keterlaluan? Warren Qin pun terkejut. Senior tua ini pun melambaikan tangan, di langit seketika muncul celah dimensi yang hitam dan dingin. Dia menjulurkan jarinya, Eric Qin dengan kaget menyadari, badannya seperti disegel, dan tanpa dikendali terbang ke dalam celah dimensi itu. Melihat Eric Qin akan masuk ke dalam sana. Saat ini, dari kejauhan muncul aura yang kuat. Reiki ini bagaikan anak panah tajam, langsung menghancurkan celah dimensi ini. Celah dimensi ini pun seketika meledak. Senior tua ini mengerut kening, melambaikan lengannya menyimpan aliran Reiki yang kacau ini. Orang yang ada di dalam ruangan ini, serentak menoleh ke arah pintu. Badan Eric Qin pun merasa bebas, jatuh ke lantai, juga menatap ke arah luar. Saat ini, ada bayangan yang kekar, dengan langkah besar masuk ke dalam. Hahaha, raga Raja Qin milik Eric Qin, aku yang memberi kepada dia, jangan menghukum dia, jika ada masalah apa, semua serahkan kepada aku. Pria yang berbadan besar dan kekar, rambut panjang bergoyang, memakai baju berwarna emas, tatapan mata yang sangat bercahaya. Memancarkan aura yang sangat kuat, dengan aura seorang kaisar, membuat orang tidak berani bertatapan mata dengannya. Di saat aku tidak berada, ingin mengganggu anak aku tidak mungkin membiarkan hal ini terjadi.
Pria ini melihat 7 penatua tertinggi, tidak ada rasa takut, bahkan tersenyum licik. Dia berjalan masuk ke dalam, berdiri di depan Eric Kin, menggunakan badan kekarnya, menutupi semua tatapan orang, bagaikan tembok raksasa. Eric Kin berlindung di belakangnya. Ayah. Melihat orang yang datang, hati Eric Kin pun bergetar, seketika berdiri terdiam. Bersambung.